Perkenalkan, nama saya Nika Manis Aprilia dengan NIM 2301010001 selaku Ketua Tim dari Kelompok 2. Saya Inyoman Arif Arwata dengan NIM 23010101002. Perkenalkan, nama saya Ida Yulianika dengan NIM 2301010011. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Gede Agun Evan Prawira dengan NIM 2301010018. Halo, nama saya Imadira Adiwirawan dengan NIM 2301010020. Di sini peran saya untuk menjelaskan tentang pengeluaran dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Surya dengan NIM 2301010023. Baik, halo Pak Helmi dan halo semuanya. Kami dari Kelompok 2 ingin memaparkan mengenai laporan perkembangan proyek PKMPM penerapan metode pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat baca di sekolah dasar. Baik, selama proyek ini berjalan kurang lebih 4 minggu, kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu siswa yang tidak memiliki akun. Banyak siswa yang ternyata tidak memiliki akun Google ataupun akun Quizizz yang kemarin kita sempat ada kendala di sana. Jadi, ada juga beberapa yang memiliki akun Google, namun ternyata mereka tidak mengingat passwordnya dan akun Google tersebut diawasi oleh orang tua, sehingga mereka tidak bisa login secara bebas. Yang kedua, alat komunikasi. Banyak siswa dan siswi di sana yang kami sudah dengan jelas meminta mereka untuk membawa alat komunikasi pribadi, namun ada beberapa yang tidak membawa, ada juga yang baterainya lowbat, dan ada juga yang tidak isi kuota. Yang ketiga, itu masalah Quizizz kemarin. Kita mengalami kendala di Quizizz karena kita tidak mengecek terlebih dahulu Quizizz tersebut apakah perlu login atau tidak, sehingga ketika kita mengimplementasikan Quizizz tersebut ternyata ada beberapa kendala, yakni diharuskannya login dan kita juga kurang mengerti di awal karena bagaimana cara menggunakan Quizizz tersebut. Yang keempat, perhatian. Mungkin di minggu pertama hingga minggu kedua mereka memang memberikan perhatian karena antusias mereka terhadap orang baru. Namun di minggu ketiga dan minggu keempat kami lumayan melihat penurunan terhadap kami, perhatian mereka terhadap kami mulai menurun di minggu ketiga dan minggu keempat. Tapi kami juga tetap berusaha untuk menarik perhatian mereka kembali agar mereka tetap mau dan fokus mengikuti proyek yang kami sediakan. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi yang kami maksudkan di sini adalah komunikasi kami selaku tim pengimplementasi proyek dengan mitra atau guru-guru di sana. Jadi ada beberapa kali kami terjadi miskomunikasi mengenai jam kapan kita boleh mengisi di kelas dan antara kepala sekolah dan guru-guru. Yang keenam, itu kurangnya prepare. Jadi di sini kita kurang prepare, sempat mengalami kurang prepare di bagian Quizizz karena kami tidak mengecek terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan Quizizz tersebut. Kami juga sempat kekurangan hadiah karena kami ada beberapa pemberian hadiah di mulai minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Namun di minggu kedua itu kami membawa sedikit hadiah, jadi kekurangan hadiah di saat pembagian hadiah tersebut sehingga membuat pembagian hadiah menjadi tidak merata. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai D1 dari proyek PKM yang kami jalani. Di D1 kami melakukan perkenalan terhadap para siswa-siswi. Jadi kami melakukan perkenalan di 4 kelas, yaitu terdiri dari 6A, 6B, 6C, dan 6D. Kami memasuki kelasnya secara bergiliran. Di 6A kami memasuki ke kelas secara bergiliran, yaitu kami langsung berenam dengan harapan kami bisa mengenal semua siswa dan semua siswa bisa mengenal semua anggota kelompok kami. Makanya kami memasuki kelasnya secara bergantian. Dalam perkenalan tersebut kami sudah bisa mengenal jenis-jenis dari sifat-sifat siswa yang ada di SD tersebut. Setiap kelasnya memiliki ketertarikan atau minat yang berbeda-beda. Nah, di hari pertama tersebut juga kami melakukan pembentukan kelompok yang akan ditentukan oleh mereka sendiri, karena kami menghindari adanya ketidaknyamanan mereka jika kelompoknya kami bentuk oleh tim kami. Sekian penjelasan saya mengenai D1 dari proyek PKM yang kami jalani. Terima kasih.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang meeting kita yang kedua di SD Doa-Doa Daupuri. Yang pertama, kita menjelaskan tentang Edpuzzle, pengertiannya, fungsinya, kegunaannya bagi siswa. Habis itu, kita melakukan post-test tentang literasi yang sudah kita siapkan dan yang sudah kita pernah bahas di pertemuan pertama. Setelah post-test, kami mengizinkan mereka untuk menggunakan HP mereka untuk mengakses Edpuzzle. Satu HP itu untuk satu kelompok. Mereka harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Edpuzzle. Setelah mereka login, mereka akan kami beri link, lalu mereka akan join ke kelas yang sudah kami siapkan. Di kelas tersebut, kami sudah menyiapkan satu buah video yang akan mereka tonton dan mereka mengerti di video tersebut. Di video sudah terdapat beberapa soal-soal yang perlu mereka jawab. Untuk soal-soalnya itu sudah berkaitan dengan cerita yang mereka simak di dalam video. Setelah mereka menonton dan menjawab yang telah kami berikan, lalu kami akan mencari kelompok yang paling aktif untuk diberi hadiah. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, kelompok kami memperkenalkan media Kahoot. Di sini kita memberikan penjelasan terhadap Kahoot. Apa itu Kahoot? Bagaimana cara menggunakan Kahoot dan bermain menggunakan Kahoot. Setelah memberikan penjelasan tentang Kahoot, setelah itu kita bermain game menggunakan aplikasi Kahoot dengan metode apabila ada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi maka dari kelompok kita akan memberikan sebuah hadiah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang day 4 atau last meeting kita di SDN 22 Daupuri ini. Pertama, di sini dari kelompok kami memberikan mereka penjelasan tentang Kahoot di PPT. Yang di PPT itu seperti apa itu Kahoot, mengapa menggunakan Kahoot, apa saja yang bisa kita lakukan di Kahoot. Nah, setelah kita memberikan PPT tentang Kahoot, kita memberikan cerita yang akan kita lakukan tes menggunakan Kahoot. Nah, cerita ini terdapat pada Bupena, yaitu buku pembelajaran mereka yang kita gunakan Bupena karena kita ingin meningkatkan literasi mereka kepada buku fisik juga. Jadi buku fisik yang kita gunakan untuk mereka rajin membaca. Lalu setelah kita berikan waktu untuk membaca di buku Bupena, kita berikan mereka tes di Kahoot untuk meningkatkan, kita bisa tahu mereka itu sudah paham atau tidak dengan ceritanya. Kebetulan di sini saya yang membuat soal untuk Kahootnya yang kita ambil dari satu cerita, yaitu Jam Matahari. Setelah kita melakukan tes Kahoot, kita melakukan post test, dimana kita harapkan post test ini lebih baik daripada pretest kemarin. Nah, hasilnya emang lebih baik. Nah, habis itu setelah kita melakukan post test, kita melakukan pemberian hadiah kepada anak-anak yang aktif dari saat kita pertemuan pertama sampai pertemuan keempat kemarin. Nah, kita berikan setiap kelas itu 2 siswa. Masing-masing kelas itu 2 siswa. Nah, setelah kita melakukan pemberian hadiah kepada siswa, kita memberikan sertifikat atau penghargaan kepada SDN 22 Daupuri karena memberikan kita kesempatan dan menjadi mitra kita untuk PKM PM ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Baik, yang pertama ada pada Rabu 3 April 2024, di mana kami mengeluarkan untuk keperluan Pejati senilai Rp40.000. Lalu yang kedua ada print proposal
yang bernilai Rp5.000. Lalu yang kedua ada pada Jumat 5 April 2024, di mana kami mengeluarkan pengeluaran untuk hadiah yaitu senilai Rp135.000. Lalu pada waktu yang ketiga yaitu pada Jumat 26 April 2024, kami mengeluarkan untuk print sertifikat senilai Rp20.000. Lalu untuk bingkai sertifikat senilai Rp55.000. Jadi total pengeluaran dari kelompok kami adalah Rp255.000. Sekian penjelasan mengenai pengeluaran dari saya. Terima kasih.